Apakah bertukar posisi kali ini Onyx? Oh, First pick masih. masih. Dan bahkan kali ini Baxia Kari yang di-ban. Apakah nanti akan ada satu slot ban yang harus terbuang hanya untuk Luoyi melihat bagaimana surprise pick yang dibawakan oleh Rebel yang cukup efisien. Hampir semua diversion yang berhasil connect dengan hero-hero dari Rebellion itu ada point killnya. Kecuali yang terakhir. Yang terakhir, kalau Luoyi ban terlalu mahal, berarti Fredrin yang ingin mereka amankan. Baxia dibuang, Barats dibuang, yang tersisa paling-paling Akai untuk Vincent berarti. Kalau first picknya ke arah Fredrin. Tapi kalau ngelihat tipikal Onyx ya, kayaknya mereka tetap ya udah lepas aja Luoyi-nya. Kalau memang Rebellion pakai lagi, mereka punya antisipasinya sih. Yang pasti kalau memang mau ngelawan kayak tadi, mid-nya tuh harus yang bisa rotasi juga. Karena kalau tadi Angela sebenarnya memang global presence, tapi kayak bukan jadi solusi gitu loh. Setiap kali ada yang ditelein, nggak sempet gitu pas mau masuk keburu mati be. Dan harus ada yang instant kill juga sih. Damage burst itu jadi kuncinya kalau kita berbicara soal bagaimana perebutan dari poin-poin pick off yang tadi sudah seperti dijalankan dan berhasil menurutku. Ketika kita melihat bagaimana teman-teman dari Rebellion dengan strat yang begitu luar biasa. Oh, Fredrinnya dilepas. Masih ada Novaria, Arnold, Fredrin, Nova. Faramis juga, dan Fredrin memang semahal itu. Langsung ya. First pick Fredrin. Ya kan? Masih ngebuka lagi banyaknya hero nih kayak Vexana Arnold mungkin bisa Nova? jadi diambil kan. Novaria. Vexana Arlot. Aku lebih suka kalau seandainya Arlot Novaria sih kalau buat Swallow ya. Arnold Nova. Early-nya itu loh be yang gue ngeri. Iya, sama hero-hero jalan kaki itu kena Deadly Grabs. Ya kan? Iya sih, capek juga kena Terrify. Ya, tapi kan belum lagi seenggaknya knock nanti up. di pick yang ketiganya mereka bisa bawain Akai, jadi kayaknya nggak bakal masalah. Akai Arlot combo di early game lumayan bisa jalan, ada headbutt, ada heavy spin, 4 detik lumayan lama. Ya, ya, ya. Itu akan membuat Arlot dari AUDTC jauh lebih leluasa. Jadi nggak cuma Fredrin Arlot combo, tapi buat sekarang kalau kita melihat ada, oh wait, terlalu cepet kah? Cici Angela kan? Oh, Enggak. Cici Angela, ya. Aku pikir langsung ke arah Cici dari Gord juga, jadi untuk backline-nya udah lebih aman buat Rebellion. Yap. Ini juga ada kemungkinan Cicinya bisa di mid lagi, di ROM. Tapi walaupun mostly ya memang ditaruhnya di ROM, bahkan jadi satu-satunya source damage magic. Kalau ada hero-hero fighter kayak gini kayaknya buat Rebellion gak boleh buru-buru untuk decide sih. Bisa jadi malah nanti untuk mid lane, untuk XP lane nanti ternyata mid lane-nya dimainkan oleh Angela, Swallow yang bisa dibawakan kali ini. Karena dia dapetin last pick-nya juga dan Yuzong sekarang sudah mulai bertebaran nih. Dengan kemarin Evo sempat ngebuka untuk Yuzong pertama di MPL Season 13. Sekarang udah mulai kelihatan dan teamfight XP lane kembali lagi kah? Ya, teamfight XP lane kembali lagi nggak cuma damage, makanya tadi ada lapu-lapu yang bahkan memenangkan match up melawan Pakito ketika 1v2 situation. Tapi tidak melupakan bagaimana Yuzong ini sekarang kayaknya tipenya tipe yang shotgun nih. Bikinnya Hunter Strike, War X. Iya, War X sekarang udah rata-rata laris banget. Kayak Oracle nanti urusan belakangan. Apalagi nih? Brute Force belakangan. Dominance Ice belakangan. Yang penting punya War X, tambahan Spell Vamp, ada true damage juga ketika stacknya maksimal. Naga bawa kapak jadinya ya. Wah, udah bukan naga bawa kapak ini namanya udah jadi aura kemarin tuh beneran tuh naga galak jadinya. Iya kan, ngeri banget memang dan Akai yang diambil ini buat antisipasi agresif untuk invade jungle-nya kan. Yap. Oke. Akai pick yang menarik ya. Masih melepaskan Arlot sebagai opsi juga. Karena kita melihat potensi dari Akai Arlot yang masih bisa dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion dan bahkan sangat-sangat potensial untuk dibawakan karena pick 4 akan menuju ke mereka terlebih dahulu. Oke. Dan ya kalau untuk most used heroes ya dari kedua belah mid laner antara Suns dan juga Swallow, ada Faramis dan juga Novaria. Yang sebetulnya juga ini kita masih belum ngeliat nih Novaria di ban karena tadi sama Onyx di Prayo ban loh, bahkan ban paling pertama. Iya ya, seandainya diambil pun kayaknya last pick deh paling sama Rebellion karena Angelanya ini dibikin flex dulu nih. Gimana caranya sampai akhir Onyx tuh masih nebak-nebak kemana arah Angelanya dan Arlotnya tetap di ban. Oh, dan bahkan Rebellion yang melakukan ban terhadap Arlotnya. Berarti ada chance kalau seandainya malahan Angelanya ini bakal menuju ke mid lane seperti yang tadi kita sempat mention. Kalau seandainya ini di ROM, mid laner yang bakal dibawakan sama Swallow berarti last pick lagi. Iya. Iya kan? Pokoknya dibikin sampai akhir tuh Angela nggak ketahuan kemana. Tapi Cloud ditutup. Marksman-nya mulai kena juga. Kemana ke Bruno deh? Bruno hilang tiba-tiba. Kayaknya abis ini baru muncul deh Brunonya. Karena Cloud udah di-ban, Kari juga udah di-ban. Apalagi coba yang masih signifikan untuk di-pick, kecuali Nathan. Untuk gold lane karena udah ada Angela dan kalau Angelanya di mid lane kayak yang tadi udah sempat kita proyeksikan,
Berarti Oh iya, benar. minim banget untuk magic damage dan akan mengandalkan Nathan sebagai magic damage dealernya. Atau Harriet lah ya. Harriet juga oke sih, Harriet Angela. Lumayan. Walaupun memang rata-rata kita ngeliat juga ke arah Cici di awal ya. Iya, Apalagi arah ada Yuzong juga, dia harus perhatikan untuk marksman-nya, tapi Brody Ben cukup oke juga. Dia pengen pakai marksman yang lumayan asuransi kali ya, biar nggak kepres dari early-nya. Dan dengan ban terhadap Brody berarti ini hero yang lebih safe juga buat Moai. Dia nggak bakal kalah terkena Master Assassin contohnya karena Brody dengan membawakan Master Assassin sangat-sangat menjengkelkan. Ramai banget. Bruno juga sangat-sangat oke untuk dibawakan di sini kalau misalkan emang Yap. bermain dengan Angela. Menurutku pressure yang paling efisien adalah ketika Bruno-nya bareng jalannya sama Angela sehingga nanti hero mid lane-nya mungkin punya jarak yang tadi dibawakan kayak Gord contohnya Yap. atau mau Luoi lagi tapi kalau Luoi kayaknya minim damage buat sekarang. Oke, dan Gord juga agak berat kalau ketemu sama Yuzong ya. Tapi Novarianya Kena. yang ternyata kena ban. Dan ini juga sebetulnya dari Onyx masih nebak-nebak lagi kan. Ini Angela mau kemana? Nebak atau sebenarnya bisa diarahin juga sih. Bisa ya? Kayak mungkin Kayak dipaksa ya? dipancing Iya, dipancing. gitu kan, biar kelihatan nanti bisa ditaruh di room. Ya dengan cara match up-nya dibikin gak enak juga. Jadi di mid-nya entar ditinggal-tinggal terus, makanya daripada gak works di mid, ya ditaruh room akhirnya Angelanya. Oke. Ya sama-sama belum ada gold laner ya dari kedua belah tim. Masih disimpan juga. Tapi yang kebuka masih ada Bruno tadi yang sempat di-mention ya. Marksman ya. Aha, itu Bruno, juga Nathan. kalau nggak salah Moai juga sering banget pakai Bruno sih. Tapi ternyata Harriet untuk Iya, menutup iya. magic damage-nya. Berarti ada kemungkinan kalau seandainya ini benar-benar jadi Angela yang fleksibel banget dengan minimnya magic damage. Mereka akan bermain dengan durability juga. Shield dari Harriet yang up-nya sangat-sangat powerful sekali dan ini menutup juga potensi untuk para marksman bisa mengungguli gold lane match up-nya. Kecuali kalau tiba-tiba cewek punya rencana lain dengan membawakan hero-hero yang match up melawan Harriet ini kuat di gold lane walaupun harus mengorbankan physical damage deal-nya. Max Magic gitu. Magic Esmeralda gold lane pernah ada. Pernah ya? Tapi entah kenapa aku lebih suka Lunox gold lane. Hah? Kalau misalkan untuk match up lawan Harriet ya soalnya ya. Iya, Brody-nya udah di-ban soalnya kan. Iya, yang iya. lumayan kuat gitu untuk melawan Harriet dulu. Haja Beatrix. dan Beatrix. Gue tadi sempat berpikir kayak Beatrix memang lumayan safety, tapi level 4 deh. Dan lama banget. Iya Minimal kan? harus ada dua item dulu baru bisa ngelawan untuk Harrietnya juga. Tapi yang pasti Beatrix ini ketika level 4, lane-nya dia tuh lumayan safety, clear-nya itu lumayan cepat. Jadi nggak bisa di-press juga menurut gua. Cuman kalau match up sama Harriet dari level 1 sampai 3-nya tetap kalah sih. Ya, ini bakal jadi pick yang menarik kalau seandainya ternyata ya tiba-tiba ada pick terhadap hero-hero yang bisa mengganggu lini dari Beatrix-nya itu sendiri. Mungkin elemen of surprise yang bisa nge-follow up dari Harriet-nya. Let's say karena di sini masih ada Vexana, mungkin Vexana juga fine menurutku. Valentina. Jadi 3 magic damage sekaligus gitu loh. Iya, iya. Valentina juga ini bukan opsi yang buruk kalau menurut aku. Yap, Valentina strong mid juga hitungannya. Iya. Bisa fleksibel, Bisa bisa ke arah copy Kaja juga nanti. ke arah dari Faramis juga oke harusnya. Oke, dan Minotaur Angela mid lane. Wow, cukup menarik kali ini karena magical damage-nya sudah ditutup di gold lane dan muncullah Angela mid lane kembali. Tapi cukup berani dari Auditizi membawakan Minotaur berarti Coach Chico, Coach Vivi sudah mempertimbangkan tentunya. Kalau Minoan Fury ada 3 fase dan fase yang ketiga itu bisa di cancel bahkan sebelum knock up airborne-nya bisa terpicu dengan menggunakan Divine Judgment. Betul, cukup setuju juga. Dan lagi-lagi nih untuk early game-nya, memang dari goldnya menang, tapi rotasi dari Minotaur pun gak boleh sembarangan. Karena match up-nya juga lumayan kan, Kaja tipikal hero poke yang dahsyat banget dan hati-hati mid lane. Faramis terhitung hero yang clear-nya cepat. Oke. Dan jangan lupakan juga untuk prolong team fight ya. Ini ada kekuatan lebih lagi dari sisi Onyx. Dan kita akan melihat seperti apa match point karena satu kemenangan sudah di depan mata harusnya untuk Rebellion. Mampukah rapor merahnya bisa diperbaiki? Ataukah Onyx mereka akan bangkit di game yang kedua dan ini dia game yang kedua di match yang pertama MPL Arena. Mana semangatnya? Mantap. Langsung kita mulai dari game yang kedua. Wah ini penentuan sih, entah kenapa nih Be. Akhir-akhir ini kok gue ngeliat Onyx kayak beda banget ya. Atau masih coba untuk adaptasi dengan strategi-strategi barunya yang ingin dibawakan. Hingga akhirnya mereka kembali ke strategi Fredrin power mereka, Lin. Jadi nggak jauh-jauh dari emang referensi hero di Scream yang lagi power dan memang win rate nggak bohong berarti. Fredrin, hero-hero tank jungle,
masih sangat-sangat menguasai lini hutan dari Land of Dawn. Bentar, ini berarti dengan Netherrealm dijawab prolong teamfight-nya dengan adanya 2 efek heal ya? Iya. Salah satunya Flash of the Oasis yang harusnya dimiliki oleh Swallow. Karena biarkan Audit Easy yang nanti bakal ngebadanin semua damage yang akan dibawakan oleh Onyx. Nah, kalau kita melihat juga dari segi emblem pemilihannya, basic common emblem, Inspire. Dan bahkan Wilderness Blessing serta adanya Brave Smite biar lebih kuat juga ketika lagi teamfight jangka seperti ini contohnya. Flicker. Wah, satu buah flicker di trigger kali ini membuat dari Suns harus mundur perlahan. Kiboy masih coba untuk berada di lini paling depan namun poking damage yang tidak berhenti yang dilakukan oleh Rebellion ini membuat Onyx harus sedikit menurunkan agresivitasnya. Ya, agak berbeda Moai pakai Tenacity loh, nggak Festival of Blood ya? Iya. Kalau kita melihat dari beberapa referensi permainan Harit mungkin kita akan melihat Festival of Blood agar lebih kuat lagi ketika match up di area laningnya. Tapi seperti jawaban dari Moai karena concentrated energy dan juga Starlim udah cukup nih Lim. Kayaknya nggak perlu ada Festival of Blood lagi deh. Iya, tapi landingnya nggak bisa recover banget berarti ya? Iya, dia bermain dengan Tenacity aja. Dia bermain dengan defense status. Agar nantinya ketika ada ganking, setidaknya Zaman Force bisa menjadi penyelamat. Oke, tapi untuk sejauh ini mereka udah mulai berkutat di area top lane nih. Dengan adanya Turtle yang pertama juga sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan perlahan-lahan dengan adanya Kairi di lini paling depan. Namun Vincent juga cuman presensi aja dia, gak ngapa-ngapain juga. Oke, jadi level 5 sepertinya untuk Kairi. Tapi kayaknya Rebels gak bakal kasih. Karena udah langsung di setup nih, udah 4 member yang turun. Tapi lihat posisi Kiboy yang bagus banget. Yap, Kiboy kali ini sudah mulai coba untuk mencari informasi. Tapi Kairi bakal coba untuk di-commit. Pressure Rod sudah mulai dibuka, hard guard yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Kars. Mencoba untuk mengacak-acak lini belakang sehingga ada space yang diberikan. First blood didapatkan, Karsnya tumbang dan Vincent membayarkan hadiah first blood tersebut dengan adanya 1 buah turtle yang didapatkan dan bahkan Boots yang harus bertukar nyawa kedua belah X-Blader. Tapi lihat bagaimana Kiboy dengan Edding Van Jat menuju ke seorang Swallow. Tidak ada pop damage dan Swallow-nya masih bisa selamat. Tapi Shadow Stampede dan Ghostbusters yang begitu menyakitkan membuat Swallow pun harus tumbang. Belum level 4 dari Suns ketika turtle pertama tadi muncul dan di kontes. Lagi-lagi keputusan yang cukup tepat dari Rebellion. Mereka tabrak ke zoning out bertiga bahkan. Dan ditambah dengan retribution yang secara paksa dilakukan oleh Kairi tadi karena dia dikejar. Gara-gara Kars dan juga combo bersama dengan Swallow. Ini dia Cici Angela. Yang tentu sangat menjengkelkan dengan zoning out yang tidak nanggung-nanggung. Sampai lini belakang pun dia akan zoning. Dan ini yang membuat bagaimana keuntungan dari Rebellion juga tidak rugi-rugi banget ya untuk sampai dengan saat ini. Walaupun goldnya di leading sama Onyx. Tapi dengan early game seperti tadi ya. Membukakan sedikit potensi. Kalau permainan dari Onyx dengan kajanya ini malah bisa menjadi salah satu solusi. Ketika nantinya teman-teman dari Rebellion sangat kuat dengan teamfight paksanya. Atau jangan-jangan Divine Judgment-nya hanya untuk kiting. Sehingga ketika Divine Judgment sudah digunakan dan nanti akan ada hard guard. Teman-teman dari Onyx gak bakal all in tapi mereka menunggu untuk teamfight selanjutnya. Biar lebih pasti. Divine Judgment kali ini komit udah sekarang Audit Easy, hard guard dan bahkan Nibiru masih ada belakang. Buy one get one dan Swallow harus mengikuti jejak Audit Easy untuk tumbang. Kali ini Kairi dan Kiboy betul-betul mengeksploitasi jungle juga yang dimiliki oleh Vincent. Agresivitas kelihatan banget. Cewek join tadi ke arah mid lane dulu. Dia clear bareng sama Suns. Dan akhirnya dia jalan bareng juga ke bawah. Akhirnya terjadilah foreman gang. Dan midnya terlepas tampaknya. Oh, platingannya terlalu banyak. Ini dia minimnya ketika kita berbicara soal Angela dan juga Minotaur 2 support di area mid lane. Otomatis untuk clearing powernya tidak akan maksimal. Sementara untuk Vincent, kalau dia nge-clear wave di area mid lane, ya udah pasti nggak bakal 100%. Gold bonus yang bisa didapatkan karena dia pemegang retribution. Dan sekarang sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. 1 buah outer middle turret bakal coba untuk dipertahankan walaupun emang udah setitik lagi ya. Masih aman lah ya. Masih tinggal 1 hit lagi tapi belum hancur. First item, Flash of the Oasis langsung. Wow. Oke. Karena mungkin sebagai mid laner, jadi levelnya cukup mumpuni. Dan cukup berbeda dengan Audit Easy. Yep. Kalian Divine Judgment. Oh, Divine Judgment dan juga Flicker kali ini efek down dan bahkan akan coba dikembalikan keadaannya. 1 buah retribution kembali hadir dari Vincent yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Tapi Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Vincent dia bakal coba untuk mundur, harga tidak menyelamatkan nyawanya dan bahkan Moai hadir dengan 1 buah Zaman Force. Namun dari arah belakang Randall Rapati. Moainya masih bisa bertahan tapi Kairi begitu kuat di lini paling depan dan dipaksa untuk mundur. Kiboy is coming dan bahkan 1 buah Furious Dive mempanis keberadaan dari Moai. Turtle kembali ditukar dengan point kill. Onyx memang nggak bisa dapetin turtle-nya, tapi lagi-lagi dengan keunggulan gold yang mereka miliki sekarang, ini membuktikan bahwa turtle atau objektif yang diamankan sama Rebellion seakan percuma. Iya, jatuhnya karena nggak ada pertukaran dari segi point kill dan Flash of the Oasis juga seolah jadi percuma. Bayangkan kalau udah fleeting time duluan juga Lim. Ini dari 1 point kill Rebellion, kalau nggak bertambah sama sekali mereka akan sangat-sangat dirugikan.
karena makin lama juga untuk build up dan snowballingnya akan terhentikan ketika sesaat mereka mendapatkan turret demi turret yang bisa digerogoti. Sama seperti ini contohnya. Lagi-lagi Divine Judgment Heartguard sudah mulai tertrigger, akan dikembalikan keadaannya karena Curtain Skull Connect karena 2 orang sekaligus dan bahkan satu buah Netherrealm dan Kars tidak terselamatkan. Swallow kembali menjadi buy one get one yang bisa diamankan oleh Onyx. Ini gue lihat Angela udah jadi masalah nih 2 game nih ya. Di game pertama tadi kayak terlambat backup atau damage-nya ternyata nggak bisa ditahan. Dan di game kedua sekarang terbukti lagi nih Angela yang mau coba counter metode pick off itu nggak berjalan dengan baik. Ya dan lihat agresif lane dari Boots seperti biasa. Ketika kita melihat adanya top lane yang coba buat di engage oleh teman-teman dari Onyx. Boots juga nggak mau show up sama sekali karena tadi udah dapat informasi yang di top lane cuma 3. Sementara di bottom lane potensial banget untuk ada 2 pemain yang bisa melakukan ganking juga ke area XP lane. Tapi yang paling terpenting adalah bukan di Angelanya menurutku, tapi di bagaimana kiting yang dimainkan sama Onyx. Ini terlalu cerdik. Mereka juga bisa terbilang licik, kenapa? Karena emang mereka udah tahu ketika nantinya Angelanya udah muncul, mendingan tarik mundur sedikit. Ketika mereka ternyata masih mau ngelawan untuk maju, nah itu kesempatan buat Onyx ngelakuin counter setupnya. Paksa out position dulu ya, Paksa baru out punish. position dulu, semua battle spell keluar, semua ultimate keluar, utility nggak ada, balikin. Dan sekarang Kairi tidak akan melepaskan turtle-nya. Karena kalau ngelihat tadi kontesnya, Vincent masih on point dan sekarang kembali dengan adanya satu buah heavy spin Heartguard dari arah belakang dan bahkan kali ini Swallow yang berhasil untuk bisa mendapatkan satu buah turtle-nya. Killing spree dapatkan oleh cewek di Spare Storm dan bahkan kali ini Auditisi dipaksa untuk mundur zaman for dibuka, tapi lihat bagaimana Moy-nya tertangkap. Double kill diamankan oleh cewek dan Rebellion dipaksa untuk mundur. Terlalu free hit dari ceweknya. Mungkin lagi-lagi objektif diamankan oleh Rebellion tapi mereka selalu rugi nih dari trade point killnya. Ya dan lagi-lagi masih dengan 1 point kill dari Rebellions. Mereka benar-benar kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dengan adanya trade objektif yang terlalu mahal. Walaupun turtle didapatkan, tapi lagi-lagi mereka kalah dari segi teamfight besarnya. Dan dengan kehadiran dari Netherrealm, Faramis Suns ini benar-benar memperlama sekali teamfight jangka panjang yang harusnya emang dibawakan oleh Rebellion dengan heal up-nya. 2 heal up jadi seolah percuma. Dan 2 Flash of the Oasis. Auditisi menurutku ini tidak membuat efisien tapi pick off masih dijalankan. Satu buah Divine Judgment menuju ke arah seorang Kars tapi backupan yang dilakukan dengan Heartguard. Begitu on point sehingga tidak dikomit juga oleh pemain-pemain dari Onyx. Cukup membait saja ya, Heartguard-nya juga tertrigger. Cooldown dari Divine Judgment ditukar dengan cooldown dari Heartguard. Ya sebenarnya memang dua-duanya skill yang cooldownnya lama kan. Iya. Tapi ya itu udah kelihatan nih memang tarik ulurnya Onyx ini yang harus perlu diperhatikan sama Rebellion. Karena dari tadi Onyx ketika Divine Judgment dan terpicu ada Heartguard di sana, mereka nggak mau langsung buru-buru untuk eksekusi dan 2 Flask of the Oasis. Ini alasan Lim kayaknya kenapa tadi di bottom lane Auditisi sangat-sangat rapuh sekali tanpa adanya penjagaan dari item tank. Sehingga kalau kita lihat juga nih, replay dari Samsung Galaxy, ini benar-benar semuanya bisa ditahan damage-nya. Tapi Auditisi lihat di depan, dia sangat-sangat rapuh sekali dan tidak memiliki pertahanan yang cukup. Teamfight? Oke, dan kita akan kembali dengan adanya satu buah teamfight. Vincent, HP-nya sudah mulai tergerus, dipaksa untuk mundur, tapi ternyata Swallow-nya tumbang. Ya, 4 kali terpick off ini mahal. Lihat skornya cewek 5-0-6. Wow ini skor yang bagus banget sebenarnya untuk gold laner juga. Apalagi kalau ngomongin Beatrix. Nerf terakhir Beatrix itu bikin Beatrix bukan gak bisa dipakai. Tapi lebih scaling. Dan sekarang scalingnya kayaknya udah sukses deh. Ya, scalingnya terbilang berhasil, apalagi dengan 5.700 gold perbedaannya. Onyx bisa leading lebih jauh lagi menuju ke 8.000 gold dengan Lord yang pertama. Tapi kayaknya lagi dan lagi Onyx adalah tim yang sangat-sangat mengkalkulasi semua hal. Sekalipun ada Lord dengan perbedaan gold seperti ini, point kill seperti ini, mereka nggak mau buru-buru. Mereka mau yang lebih pasti. Mereka mau team fight dulu, mereka mau pick off dulu, mereka mau hero-nya dulu, baru mereka amanin Lordnya. Yap. Dan sekarang bakal ada setup yang sudah dilakukan juga oleh Kairi. Suns mencoba untuk sedikit mendealing damage kepada Vincent. HP-nya udah nggak full dan kembali. Ini mereka cukup waspada dengan kehadiran dari Keyboy. Dan Keyboy sudah mulai menunjukkan dirinya. Lordnya bakal coba untuk di-commit tapi heavy spin dihindari dengan cukup baik. Dengan satu buah flicker dari Keyboy. Tidak ada heavy spin, sepertinya sulit untuk bisa mengontes. Tapi lihat bagaimana kali ini Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Heartguard menuju ke arah seorang Moy yang mencoba untuk menarik dengan zaman Force yang sudah diaktifkan juga. Black Dragon Form, boost tapi Moy-nya tertangkap sudah dan bahkan double kill. Diamankan oleh cewek kembali. Buy one, get one free. Lagi-lagi bait yang cukup baik. Heavy spin dari Vincent yang sudah cooldown menjadi awal dari komitnya Onyx untuk dapetin Lordnya. Dan ini bakal jadi free Lord yang benar-benar gak bisa dikontes karena Rebellion
sedikit dia maju ke depan, salah langkah dan malah terpunish. Lagi-lagi harus kita bilang kalau seandainya Swallow yang menjadi korban, Auditizi butuh jadi badan. Karena tidak ada yang bisa membadani dari teman-teman Onyx dengan damage yang begitu tinggi dari cewek. Dia bahkan sudah hampir selesai dengan semua item yang dimiliki. 9.000 gold, OTW 10.000 gold. Onyx seolah-olah membalaskan apa yang dilakukan oleh Rebellion di game yang pertama. Sangat sama loh ini dari keunggulannya. Karena memang perbedaannya di turret aja nih, turret Onyx ada yang hancur juga. Tapi dari Lord yang pertama mulai hadir kali ini dan coba untuk menabrak dari base turretnya. Oke, bakal coba untuk dikawal perlahan-lahan oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan juga Rebellion, defensif seperti apa yang akan bisa mereka lakukan karena base turret dari bottom lane pun tidak terelakkan lagi kepergiannya. Wah, satu base turret di Lord yang pertama ini udah untung banget sih. Bahkan lihat Onyx masih mau coba nampaknya. Perlahan masih memberikan pressure dengan cukup besar. Vincent mencoba untuk maju, retribution terdengar dan bahkan kali ini dengan adanya satu buah Divine Judgment. Vincentnya terpanis, Kars masih mencoba untuk mundur saja. Vengeance diaktifkan, Heartguard sudah mulai membuat adanya satu penyelamatan kepada seorang Kars. Wah, ini bakal diterusin harusnya karena mereka lagi unggul dari poin jumlah juga. Bahkan Kiboy kontrol ke arah top lane-nya, menunggu wave minion datang dan mereka mungkin cicilin lagi dari base turret-nya. Ini jatuhnya pengen nge-push dua lane yang tersisa karena bottom lane udah super minion. Oh, di commit. Black Dragon Form sudah mulai mengudara perlahan-lahan, memberikan gertakan saja menzoning pemain Rebellion sehingga tidak bisa mempertahankan kembali dari base turret-nya. Oh my god, 3 base turret bahkan. Lordnya memang sudah gugur tapi mereka tetap bisa dapetin 2 base turret sekarang. Lihat keunggulan gold yang sangat-sangat mengerikan. 11.000 gold. 11.000 gold dan masih bisa lebih buruk lagi untuk Rebellions. Karena kali ini kalau kita lihat dari Onyx, mereka benar-benar langsung coba untuk menguasai dan melakukan hal yang serupa ketika Rebellion berada dalam winning condition. Mereka makan semua monster jungle-nya, mereka bikin teman-teman dari Rebellion Esports gak bisa keluar dari zona amannya. Dan dipaksa untuk teamfight di dalam area base aja, gak boleh masuk ke dalam lini jungle. Karena semakin dalam jungle coba untuk ditelusuri oleh teman-teman dari Rebellion, mereka akan bertemu dengan kawanan dari sang landak. Dari item, ya udah pasti teman-teman bisa lihat sendiri kalau seandainya cewek hampir full item. On the way Husklaw sepertinya, dengan item lifesteal paling terakhir, walaupun udah di nerf dari segi attack speed, tapi jumlah persenan lifesteal yang bisa didapatkan masih cenderung dominan. Dan Oracle sih menurutku. Oracle sehingga membuat heal up dari Kiboy dengan balance defense-nya. Magic defense, physical defense, cooldown reduction juga membuat Divine Judgment makin lebih mudah. Iya ya, dengan Lord yang sudah muncul sekarang, Rebellions mereka nggak punya pilihan sepertinya. Melepas adalah pilihan terbaik sampai saat ini karena kalau di kontes pun bisa jadi endgame bahkan. Berat sih ya, dan lihat bagaimana Sans sudah melakukan zoning out kembali, membuat dari Rebellion ini susah banget buat keluar. Sans back on track ya. Iya. Recall-nya mana ini? Kok kagak dipencet nih? Gua nungguin dari tadi. Agak beda ya, stiker mainnya. Oh, bulan puasa, Be. Oh. Ramadan. Mungkin recall-nya kalau misalkan Onyx bermain ini kali ya, bermain setelah berbuka puasa kali ya. Match 2 berarti. Oh beda ya, beda mode ya. Beda mode kayaknya. Oke, tapi dengan Lord kali ini Trillian Push mungkin yang akan dijalankan juga oleh teman-teman Onyx. Mampukah mereka close gamenya atau Rebellion yang bisa untuk defense? Karena berbicara tentang high ground mereka cukup terbatas ya. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk, retribution terdengar. Vincent kali ini mencoba untuk menjepit Kiboy. Flicker dikeluarkan untuk bisa mundur Moai. Dengan adanya satu buah harga di dalam tubuhnya melakukan defense, Lordnya terclear tapi base cukup terbuka. Dan bahkan kali ini Karsnya gak bisa kemana-mana. Legendary coming from cewek. Base terbuka dengan cukup lebar, tersisa 3 pemain saja. Dan Onyx memaksa sang banteng biru ke game yang ketiga. Satu sama Israel, bahkan hanya 1 poin kill saja.